Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sadam Dananjaya dari Manajemen Resort dan Leisure Universitas Pendidikan Indonesia akan membuat sebuah video cara membuat peta administrasi Kabupaten Kuningan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah pemetaan kawasan. Jadi, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baiklah, di sini kita sudah masuk ke tampilan artisnya. Seperti yang dilihat di atas ini ada berbagai macam tool. Ini karena sudah saya gunakan sebelumnya, maka toolnya sudah tersedia ya, seperti yang bisa dilihat. Namun jika adalah pertama kali, kita bisa klik kanan di atas dan akan terbuka tombol ini. Dan silakan pilih toolnya sesuai yang dibutuhkan. Jika sudah, maka kita bisa tutup tabnya dan memulai menambahkan data baru dengan klik data. Lalu pilih file yang ingin dimasukkan. Di sini saya memilih Kabupaten Kuningan. Ini bisa di checklist lalu di OK saja. Beginilah tampilan awalnya setelah kita menambahkan data. Lalu langkah selanjutnya itu kita bisa memasukkan daftarnya dulu ke data frame properties. Lalu tunggu. Di sini peta yang saya pilih itu sudah terdaftar karena sebelumnya sudah saya coba. Dan biasanya untuk mendaftarkannya itu ada bentuk petunjuknya di peta ini, walaupun tidak semuanya mencantumkan. Namun jika belum, kita bisa klik kanan lalu frame properties. Setelah itu kita sesuaikan. Ini itu kita masuknya pakai yang projected coordinate system. Bisa kita pilih lalu ke WGS 1984 di southern area, dan ini itu ada di bagian nomor 49. Dan untuk datanya itu bisa dilihat di internet jika memang tidak mengetahui. Lalu selanjutnya kita harus melakukan georeferencing, yaitu dimana kita ingin peta yang sudah kita add ini bisa sesuai koordinasinya dengan koordinasi sesungguhnya. Kita harus mengarahkan di 4 titik peta di setiap pojok kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Caranya dengan menggunakan tools, yaitu di bagian referencing ada tools add control points. Lalu kita arahkan ke titik yang ada di peta, biasanya ditandai dengan bentuk plus. Nah, seperti ini. Nah, plus ini kita titik, kita zoom dulu sehingga agar ketelitiannya semakin teliti dan semakin akurat. Lalu kita klik kiri. Kita klik kiri tepat di tengah agar semakin baik akurasinya. Lalu add X and Y. Dan tinggal kita masukkan X dan Y-nya. X dan Y di sini itu sistemnya sedikit terbalik dengan sistem koordinat pada umumnya, di mana biasanya horizontal itu X dan vertikal itu Y. Namun di sini kebalikannya. Dan di sini saya sudah menulis angkanya, namun sebenarnya angka-angkanya itu pasti ada di tepi-tepi petanya, di bagian tepi peta itu. Namun ini saya agak terpotong karena ada sedikit kesalahan yang terjadi saat perekaman. Namun bisa dipastikan jika sudah muncul angka 1 berwarna merah di titik yang sudah kita tandai, itu sudah pasti sudah terdaftar atau sudah tergeoreferencing titik tersebut. Lalu ini kita masuk ke titik yang kedua, input X dan Y-nya. Dan data X dan Y-nya sekali lagi biasanya akan ada di bagian tepi peta. Tinggal kita sesuaikan saja X dan Y-nya dengan angka yang sudah tersedia. Lalu kita cari titik yang ketiga. Di sini saya memilih titik kanan bawah.
Nah, ini adalah titik yang ketiga. Langsung saja kita input X dan Y-nya. Dan masih sama, angka-angkanya pasti tersedia di bagian sisi atau bagian tepi dari peta-peta tersebut. Tinggal kita sesuaikan saja. Dan di beberapa peta juga ada yang menyediakan bentuknya ini tidak hanya berbentuk plus seperti ini, namun membentuk garis dari ujung atas hingga bawah peta dan ujung kiri hingga bagian kanan peta. Namun si sistemnya sama saja, kita hanya perlu mencari titik potongnya dan menginput X dan Y-nya gitu. Lalu titik keempat, kita input juga X dan Y-nya. Oh ya, ini di tampilan saya ini sebenarnya udah menulis di notepad, jadi kita bisa membuat notepad terlebih dahulu agar nanti tinggal memasukkan datanya itu mudah dan jadi mempercepat pekerjaan kita juga. Lalu kalau sudah, kita lakukan update georeferencing agar titik-titik yang tadi kita add itu sudah terupdate. Lalu untuk mengeceknya, kita bisa lihat tabel ini. Nah, di bagian sini, atau bisa juga dengan mengecek titik tadi apakah sesuai dengan koordinat yang ada di pojok kanan bawah. Itu jika sudah terupdate, maka harusnya angka yang ada di bagian sisi peta itu akan sama dengan yang ada di pojok kanan bawah angka itu. Lalu proses selanjutnya adalah digitasi. Digitasi ini seolah kita itu memotong bagian peta yang kita inginkan. Nah, caranya itu kita bisa buka dulu katalog. Lalu ini sudah saya siapkan ya filenya itu di bagian SHP, dan saya akan menambahkan file baru yaitu file khusus rangkaian UAS ini. Nah, saya bikin UAS, nanti jadinya semua file itu akan ada di file ini sehingga tidak tercampur dengan file-file sebelumnya. Lalu kita klik new, save file. Untuk digitasi pertama itu kita akan mendigit wilayah keseluruhannya. Maka di sini saya memberi nama, ini saya akan beri nama Kabupaten Kuningan. Nah, setelah itu kita pilih feature type-nya, karena ini wilayah kita pilih polygon, dan kita masukkan lagi data sesuai dengan data peta yang tadi di projected coordinate system, lalu kita pilih yang UTM, lalu WGS 1984 Southern Hemisphere dan 49 zona 49. Lalu oke. Setelah itu kita pencet editor, lalu pencet start editing. Di sini sudah saya pencet sebelumnya ya. Lalu kita ke create features, pilih Kabupaten Kuningan dan bentuknya itu polygon karena kita akan mendigitasi daerah. Lalu caranya itu kita harus mendigitasi bagian terluarnya terlebih dahulu. Kita pilih saja satu titik di bagian luar, lalu kita sambungkan titik-titik tersebut ya sesuai mengikuti bentuk petanya ya. Ini semakin di zoom itu ketelitiannya akan semakin baik, jadi akan semakin terlihat bentuk asli dari peta yang kita digitasi nantinya. Dan di sini saya akan percepat saja untuk pengerjaannya karena akan memakan waktu cukup lama karena peta ini cukup besar ya ukurannya. Ya, ini sudah saya percepat agar terlihat bahwa ini saya digitasi secara mandiri dan memang harus seperti ini prosesnya. Cukup butuh kesabaran untuk menyelesaikan peta, dan karena ini saya itu menggunakan titik yang cukup mendekatan ya agar bentuk petanya itu tidak terlalu berbeda jauh dengan keadaan aslinya. Kita terus saja mengikuti sekeliling peta seperti yang bisa dilihat di dalam proses digitasi yang sedang berjalan. Dan hati-hati untuk memastikan kita tidak mengklik atau melakukan double klik saat menentukan titik.
karena itu akan berakibat titik itu dianggap selesai dan peta tidak akan terdigitasi secara sempurna nantinya. Dan jika itu terjadi, kemungkinannya kita harus melakukan digitasi dari awal lagi, dan itu bakal cukup menyebalkan, apalagi apabila kita sudah hampir menyampai finish atau menyampai akhir peta. Nah, ini kita sudah mendekati bagian akhir peta. Sedikit lagi akan mencapai ujung dan bertemu titik. Nah, setelah itu kita double klik, lalu kita akan melihat hasilnya itu berwarna biru ya. Kita bisa lihat di pinggir-pinggir ada biru yang mengelilingi peta yang tadi kita potong. Nah, jika kita pencet layarnya itu akan jadi seperti ini. Lalu kita ubah untuk menjadi transparan, dan kita juga bisa ganti outline colornya, itu sesuai saja karena itu tujuannya untuk memudahkan kita dalam bekerja. Lalu selanjutnya kita akan mendigitasi wilayah-wilayah per bagian administrasinya dalam peta administrasi ini. Caranya kita potong dari bagian luar lalu mengikuti garis peta. Nah, mengikuti batas-batas wilayah-wilayah ini. Ini ada perbatasan antara Mandirancan dengan daerah yang ada di atasnya. Kita ikuti terus saja, mengikuti garis hitam. Dan sama di sini pun kita harus berhati-hati agar tidak melakukan double click, karena nanti akan kita harus melakukannya dari ulang apabila kita melakukan double click. Namun untuk bagian digitasi wilayah ini sebenarnya karena cenderung tidak terlalu besar seperti mendigitasi seluruh bagian peta tadi, maka efeknya akan sedikit ya tidak terlalu capek atau tidak terlalu menyebalkan lah ya jatuhnya. Seperti itu. Ya, kita ikuti terus sampai ke ujung daerah atau garis yang sedang kita digit ini. Dan ini tuh kita untuk mempermudahkannya, saya selalu menerapkan seperti kita itu menggunting bagian-bagian. Jadi saat sampai ujung itu seolah nanti bagian yang kita digitasi ini itu akan terpisah dengan daerah lainnya, atau istilahnya mungkin bisa memiliki bagian daerahnya sendiri. Ini sudah hampir ujung. Nah, sampai ujung lalu kita double klik ya di bagian garisnya agar rapi. Nah, itu ada kotak besar seperti itu, boleh di bagian situ atau di luarnya. Dan nanti yang sudah kita potong itu akan menjadi warna biru sendiri. Dan ini harus kita lakukan ke setiap wilayahnya. Dari sini saya akan percepat untuk mempersingkat video juga, karena ini ada cukup banyak wilayah, sekitar 34 wilayah yang harus saya digitasi satu persatu.
Ya, kira-kira seperti itu, dan ini cukup banyak ya yang harus didigitasi, makanya cukup memakan waktu lama. Dan tadi juga bisa dilihat, setiap kita memotong itu nanti akan seperti terpisah sendiri, sesuai bagian-bagian warna yang ada di sini. Nah, seperti ini juga sudah beres. Nah, nanti warna itu akan berubah warna. Dan seterusnya sampai semuanya itu terdigitasi. Gitu. Baiklah, ini videonya agak saya potong karena kebetulan kondisi device yang tidak memadai dan waktu itu cukup panas karena mungkin cukup berat dan cukup lama juga untuk merekam. Nah, ini saya sudah selesai mendigit semuanya. Lalu jangan lupa untuk di save edit agar apa yang sudah kita lakukan ini tersimpan dan tidak hilang nantinya. Nah, lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Sudah bisa dilihat bahwa semua wilayahnya itu sudah terdigitasi dan sudah menjadi potongan-potongan sesuai warna daerahnya, yang mana itu menunjukkan masing-masing administrasinya. Next, kita akan memasukkan nama-nama dari setiap wilayah ini. Pertama, kita pastikan tidak sedang dalam mode editing, lalu klik kanan, buka open attribute table. Lalu di sini kita pilih icon pojok kiri ini, lalu add field. Nah, kita beri nama dan sesuaikan tipenya. Kita pakai teks di sini ya. Lalu oke. Nah, setelah ini kita harus mengaktifkan terlebih dahulu mode editingnya. Nah, ini sudah saya aktifkan ya. Nah, seperti itu. Lalu kita gunakan tools select features. Nah, ini select features dan pilih satu daerah, sebagian daerah saja. Nah, lalu kita tambahkan namanya sesuai dengan nama daerah tersebut. Kita klik satu persatu hingga semuanya selesai diberi nama. Seperti biasa, saya akan mempercepat video untuk mempersingkat durasi. Seperti ini, kita bisa klik satu-satu ataupun bisa menggunakan ini. Kita bisa mengklik di kotak bagian paling ujung kiri ini. Nah, namun jika kita memilih cara itu, nantinya kita harus melihat lagi daerah mana yang berubah menjadi biru. Dan kita namai satu persatu hingga semua daerahnya ternamai sesuai dengan yang ada di peta. Oke, sudah semua, dan ini saya tadi udah cari nggak ada, jadi kita hapus saja. Nah, setelah semuanya masuk, kita jangan lupa untuk save edit. Baiklah, lalu langkah selanjutnya adalah kita akan memberi warna kepada layer peta ini. Caranya klik kanan di layer ini, klik properties, kita agak menunggu sedikit loading.
Setelah terbuka properties, kita ke Simbology, lalu kategori, lalu yang paling atas, dan kita value fieldnya kita arahin ke kecamatan, add all value, dan kita bisa pilih warna yang kita suka. Di sini saya pilih warna yang pastel. Nah ini. Oke, dan nanti ada hitungan otomatis dimana kalau namanya sama itu langsung otomatis terhitung. Lalu kita oke saja dan begini hasilnya. Nah, lalu jika kita hilangkan peta dasarnya akan terlihat seperti ini. Dan sekarang kita nyalakan kembali peta dasarnya, lalu kita hilangkan peta yang baru kita buat. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan titik-titik baru. Nah, di sini saya akan menambahkan hanya ibu kota kecamatannya saja. Karena saya tidak bisa menemukan di mana ibu kota kabupatennya. Jadi kita langsung saja digitasi titik dari ibu kota kecamatannya. Nah, kita buka lagi seperti tadi, kita ke SHP, lalu tambahkan di file UAS, klik kanan, new shape file. Kali ini karena bentuknya titik, nah ya kita beri nama dulu titik. Ini saya beri nama, coba ini beberapa kali salah karena kepanjangan. Ibu kota kecamatan itu tidak cukup, terlalu panjang, bisa. Nah, lalu kita masukkan data peta seperti yang tadi di zone 49. Oke. Lalu masuk lagi ke mode editing. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita masuk ke create features. Nah, ada ibu kota kecamatan, lalu kita pilih point dan tinggal kita titiki sesuai dengan titik-titik apa tadi namanya, ibu kota kecamatannya yang sudah ada di peta. Kita sesuaikan saja. Baiklah, kalau sudah semuanya dipastikan terpencet, lalu kita save edit seperti biasa. Lalu kita stop editing dan buka lagi attribute table. Ya kita bisa adjust dulu ya, disesuaikan agar terlihat. Kalau besar kita kecilin sedikit. Oke, nah ini cukup. Nah, lalu setelah ini kita bukan jadi seperti ini jadinya. Seperti biasa, kita harus mendaftarkannya lagi. Open table, lalu add field, beri nama yaitu ibu kota kecamatan. Nyala teks lagi. Terlalu panjang, kita harus mengganti nama. Masih terlalu panjang. Kita ganti saja menjadi titik kecamatan. Kita singkat titik kecamatan. Nah, sudah bisa. Lalu selanjutnya itu sama seperti tadi, kita bisa menggunakan feature select feature, lalu diklik satu persatu dan kita isi secara manual lagi. Karena ini setiap titiknya berbeda, jadi
akan lebih mudah menggunakan manual karena hanya satu nama per titiknya. Nah, sama seperti tadi, kita namai satu-satu sesuai dengan nama yang ada di peta. Nah, ini kita prosesnya kita percepat saja untuk menyingkat durasi video. Lalu, ini sudah sedikit lagi. Nah, dan jika sudah, ini ada dua nama terakhir lagi yang akan saya masukkan. Jangan lupa untuk di save edit agar progres kita tidak hilang. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Nah, kita mulai edit lagi. Dan kita hari ini akan membuat batas kecamatan ya. Nah, sama seperti tadi, kita pilih file, lalu shape filenya, kita namai batas kecamatan, lalu kita pilih polyline karena kita akan membuat garis. Lalu daftarkan lagi petanya, sama persis seperti langkah yang tadi, dan kita akan mulai memotong. Nah, untuk ini kita akan setelah editing lalu pilih line. Nah, kita akan membatasi atau memotong lagi garis-garis di antar wilayahnya. Nah, untuk yang batas kecamatan ini kita tidak usah memotong bagian terluar, cukup bagian antara kecamatan saja. Sebenarnya kalau kita melihat hasilnya nanti itu tanpa melakukan ini pun sudah terlihat batas-batasnya dengan jelas karena tadi kita sudah memotong per area. Namun nantinya di bagian layouting, nah ini kita butuh untuk nantinya untuk menginput di bagian legenda itu batas kecamatannya. Makanya proses ini dibutuhkan dan akan cukup menyita waktu dalam pengerjaannya, terlebih lagi wilayah yang dipotong itu banyak. Jadi kita akan percepat videonya seperti biasa.
Nah, dalam pengerjaannya saya itu menemukan sedikit cara yang agak baru saya temukan sendiri dengan mengulik. Jadi untuk memotong batas-batas wilayahnya itu kan di awal itu kita sudah memotong atau mendigitasinya per warna. Nah, ini tuh bisa dimanfaatkan oleh kita untuk memotong garis ini agar cepat dan sesuai dengan potongan kita di awal, sehingga nantinya garisnya itu rapih dan sama persis seperti yang kita potong di awal atau saat digitasi kedua kita yang digitasi per bagian warna. Caranya itu kita harus mengaktifkan layer yang Kabupaten Kuningan. Nah, nanti itu akan muncul titik-titik kotak ya, yang bentuknya itu besar. Nah, itu tuh menunjukkan titik dimana kita memotong atau jarak yang kita gunakan memotong di awal saat digitasi yang kedua itu. Nah, kita tinggal mengikuti saja dan nanti kita akan memiliki garis yang rapi dan sesuai dengan wilayahnya, begitu. Dan ini saya temukan agak di akhir, jadi akan saya gunakan caranya itu untuk membuat nantinya di batas kabupaten ya. Nah, sekarang videonya akan saya percepat kembali untuk mempersingkat durasi. Jika sudah, jangan lupa untuk men-save editan yang sudah kita buat. Nah, lalu kita cek ya, nih kalau sudah terpotong itu nanti akan ada tulisan nama filenya, ada vektor ataupun apa dan semacamnya. Nah, ini kita pilih batasnya sesuai yang kita inginkan. Kita bisa adjust sesuai selera masing-masing, namun sebenarnya itu ada rekomendasinya ya untuk digunakan. Dan kita bisa lihat sendiri. Nah, nanti bentuknya akan berubah sesuai jenis bentukan yang sudah kita pilih. Nah, ini sudah semua. Nah, lalu kita akan lanjut ke batas kabupaten. Nah, ini tuh akan menjadi garis yang membatasi Kabupaten Kuningan dengan kabupaten yang lainnya. Seperti kita lihat ada Kabupaten Majalengka dan lain-lainnya. Nah, sama seperti tadi, kita memilih nama lalu polyline dan memasukkan data petanya kembali. GS 1984, Southern Hemisphere dan Zone 49. Oke. Nah, iya, mohon maaf jika ada yang saya lewat stepnya karena pada dasarnya step dari awal dan akhir itu sama. Nah, ini kita pilih batas kabupaten. Ini belum muncul ya. Nah, kita harus stop dulu lalu baru akan ada batas kabupaten. Dan kita pilih line. Nah, lalu kita pilih batas paling luar. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya menggunakan cara yang saya tadi temukan. Nah, kita nyalakan layer Kabupaten Kuningannya dan kita tinggal mengikuti kotak-kotak. Nah, kotak-kotak yang besar seperti itu, lalu kita klik di bagian kotak yang besar itu seperti itu hingga akhir bertemu di titik awal. Seperti biasa, videonya akan saya percepat untuk mempersingkat durasi.
Nah, jika sudah, kita bisa mengadjust lagi seperti tadi. Ini saya sedikit mengubah dari yang tadi batas kecamatan juga. Dan juga jangan lupa save edit dan stop editing. Lalu jika kita nyalakan kedua layernya akan jadi seperti ini. Nah, itu. Iya, kita lupa untuk memunculkan nama dari titik yang kita buat tadi. Nah, ini titik kecamatan sudah kita beri nama dan sekarang kita bisa munculkan namanya itu di layer. Pertama ke properties, lalu kita masih menunggu. Nah, akan ada label, lalu fieldnya kita masukkan itu yang titik kecamatan. Kita bisa atur-atur di sini font size-nya bisa kita ubah. Nah, sebelum oke, kita harus mencentang kotak ini terlebih dahulu. Lalu oke. Nah, ini baru akan muncul seperti ini. Nah, lalu untuk pemosisiannya, kita itu bisa mengaturnya di kolom ini, placement properties. Nah, lalu pilih yang paling atas dan kita pilih change location. Di sini ada banyak pilihan, namun saya akan memilih top di top center only. Jadi ini akan tepat di atas titiknya. Kita oke saja dan hasilnya nah seperti ini. Jadi terlihatnya lebih rapi. Tapi kita juga bisa memilih misalnya ingin di bawah titik atau menyebar seperti tadi di awal itu. Bisa saja disesuaikan. Nah, lalu selanjutnya ada layouting. Kita pilih di file. Lalu nah ini ada di page and print setup. Kita bisa pilih 4. Lalu orientasinya bisa kita sesuaikan portrait atau landscape seperti itu. Nah, tadi saya mengalami beberapa kendala dalam menyesuaikannya, namun kita akhirnya mendapatkan bentuk peta seperti ini. Nah, di sini saya menambahkan kotak atau rectangle dan kita bisa atur agar menjadi no fill color. Nah, lalu kita garis hitam. Nah, di sini kita bisa menambahkan teks juga sesuai yang kita mau. Di sini kita mulai dari judul. Oke, kita masukkan judul petanya, disesuaikan saja ini peta administrasi. Lalu seperti biasa sesuaikan saja font-fontnya. Ini kita bisa add teks lagi. Nah, dia ini agak susah ya, kadang kita pencet yang lain. Kabupaten Kuningan dan kita adjust lagi. Nah, agar peta administrasi dan Kabupaten Kuningan menjadi seperti kesatuan, kita bisa klik kanan lalu kita pilih group begitu. Oke. Nah, jika dirasa sudah sesuai keinginan, nah kita bisa masukkan elemen lain. Nah, kita itu tinggal memencet insert lalu kita pilih. Nah, ini misalnya saya memilih arah mata angin terlebih dahulu. Saya memilih yang simple seperti ini. Lalu seperti biasa kita atur-atur agar pas. Lalu kita bisa masukkan misalnya skala. Nah, skalanya pun bisa berbeda-beda. Kita bisa memilih. Oh ya, karena lebih baik skalanya itu di angka bulat. Nah, akhirnya saya membulatkan angkanya. Nah, tapi di sini itu masih 235.000. Kalau tidak salah nanti di akhir saya ubah. Nah, ini ke 250.000. 1:250.000. Dan setiap kita mengubah elemen skala itu pun akan mempengaruhi si petanya langsung begitu.
Nah, lalu kita insert legenda. Nah, legend, legenda. Lalu kita bisa memilih apa saja yang akan masuk. Kita titelnya bisa diubah legenda, lalu next saja hingga finish. Nah, ini kan agak kepanjangannya. Nah, ini tuh bisa kita ubah. Namun sebelumnya itu, karena ini bentuknya menjadi sebuah kesatuan, kita harus mengconvert to grafis terlebih dahulu, lalu men-ungroupnya. Nah, setelah itu baru kita bisa pindahkan sedikit demi sedikit. Dan nantinya jika kita ingin menggabungkannya lagi, kita bisa menggunakan tools atau option group seperti yang tadi kita lakukan di judul seperti ini. Di legenda ya, kita pinggirkan dulu saja. Nah, di bagian penempatan elemen legenda ini kita bisa berkreasi sesuka kita dan menyesuaikannya sesuai dengan space yang ada di peta kita. Jadi sebagaimana besar peta, bagaimana besar legenda itu bisa kita sesuaikan. Asalkan masih mencakup informasi-informasi yang dibutuhkan dalam sebuah peta. Gitu. Kita bisa mengatur posisi-posisinya jika sudah di ungroup. Nah, pokoknya boleh satu persatu maupun grup per grup. Yang penting itu akan terlihat rapi dan sesuai dengan keinginan kita gitu.
Nah, di sini kita akan memasukkan inset. Nah, saya menggunakan file yang saya download, peta Jawa Barat. Tadinya niatnya itu ingin memiliki background putih, tapi karena tidak ada jadi tidak apa-apa. Nah, lalu kita beri petunjuk di manakah daerah atau wilayah Kabupaten Kuningan ini. Ini saya menggunakan lain namun salah, dan akan diganti menggunakan curve. Lalu seperti biasa tinggal kita atur saja posisi yang dianggap. Jika sudah dianggap cocok atau sesuai, nah kita akan menambahkan identitas. Nah, kita buat kotak kecil di ujung, lalu kita biasa mengatur warna, lalu insert picture lagi, kita masukkan logo Universitas Pendidikan Indonesia atau instansi manapun kalian berasal. Setelah itu kita seperti biasa kita adjust saja sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini itu kita isi dengan nama, lalu ada name. Ini saya tulis semuanya dulu, lalu ada prodi manajemen industri dan leisure, lalu ada fakultas pendidikan ilmu pengetahuan sosial, dan terakhir Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, ini kita bisa atur posisinya sesuai yang kita inginkan seperti biasa. Nah, ini saya atur lagi nama dan instansinya serta logonya. Oke, itu ya, kita atur saja seperti biasa. Dan jangan lupa untuk mencantumkan sumber. Di sini saya mendapatkannya dari Bapeda, kap.kuningan.go.id. Nah, ini adalah bentuknya sekilas. Nah, terakhir itu kita harus menambahkan grid. Kita pencet klik kanan, lalu properties, grid, new grid. Nah, untuk yang projected kita pilih yang tengah, finish. Dan kita bisa atur, namun kita ini next saja hingga akhir, lalu finish. Lalu muncullah grid. Nah, grid ini pun masih harus kita atur lagi karena pasti atau ada kemungkinan itu bertabrakan. Seperti saya ini masih bertabrakan dengan legenda, maka saya atur lagi posisinya agar terlihat lebih rapi dan lebih sesuai saja. Begini penampakannya setelah grid, lalu kita export mapnya. Kita pencet file, lalu export map. Nah, kita tinggal memilih lokasinya di mana dan bentuknya apa. Di sini saya memilih JPG. Ya, bisa JPG atau PNG ataupun bentuk lainnya yang tersedia. Saya memilih PNG di sini.
Dan selesai, inilah peta pertama, yaitu peta administrasi Kabupaten Kuningan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.